Selamat datang di Rusia. Negara Rusia adalah salah satu negara adidaya di dunia internasional. Track record sejarah yang mencatat bahwa negara ini pernah menjadi bagian dari pemenang Perang Dunia Kedua, menjadikannya sebagai negara yang superpower dan disegani oleh banyak negara. Mayoritas penduduk warga Rusia adalah beragama Kristen Ortodoks. Namun siapa sangka, keberadaan Islam di negara ini sangatlah harum. Bahkan, dibandingkan dengan negara Eropa yang lain, komunitas Islam di negara Rusia sangatlah besar. Dan pembahasan kita pada video kali ini adalah Islam di negara Rusia. Islam datang ke Rusia pada abad ke-7. Saat itu, para pengikut Nabi Muhammad SAW datang ke Rusia 22 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka datang ke sebuah kota di daerah Dagestan Selatan yang sekarang dikenal sebagai Derbent. Setelah itu, lebih dari 58 orang yang berasal dari latar belakang bangsa dan suku yang berbeda secara historis mempraktikkan Islam. Seiring beradanya gelombang ekspansi Islam di Eropa Barat, Islam mengukir sejarah di Eropa Timur. Di sini, Islam menyebar kekuasaannya dari tahun 753 Hijriah atau 1353 Masehi, ketika Adrianople menjadi ibu kota negara Ottoman. Pada paruh abad pertama, kekuasaan Islam telah mencapai Danube dan sebagian besar daerah Yunani. Kemudian di paruh kedua, Islam ketika Konstantinopel ditaklukkan dan disebut Islampul, kekuasaannya sudah mencapai di Laut Adriatik. Kemudian pada pemerintahannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 926 Hijriah, daerah Hungaria, Polandia Selatan, serta Rusia Selatan dan Pegunungan Kaukasus sudah ditaklukkan. Laut Hitam dan Laut Egea menjadi danau Muslim. Kemudian kerajaan Islam pertama muncul di wilayah Volga sekitar abad ke-14. Para Sufi sangat terlibat dalam menyebarkan Islam. Tarekat merupakan elemen penting peradaban Islam di Rusia sejak awal penyebarannya hingga saat ini. Tarekat yang dikembangkan adalah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, Yasawiyah, dan Kubrawiyah. Namun, tarekat yang paling kuat adalah tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kemudian, mazhab yang paling banyak dianut di negara ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Islam menjadi agama kedua terbesar di Rusia setelah Kristen Ortodoks dengan populasi 25 juta jiwa dari total 145 juta jiwa total populasi di Rusia. Tercatat ada 8 federasi Islam yang diakui oleh Rusia, yaitu ada Tatarstan, Bashkortostan, Chechnya, Ingushetia, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, dan Adygия. Islam memainkan peran penting di Rusia. Pertumbuhan populasi muslim menunjukkan grafik positif. Islam juga mempersatukan 40 kelompok etnis di Rusia, di mana kelompok etnis terbesar adalah Tatar dan 5 juta penduduk. Kelompok etnis lain seperti Barkis, Dagestan, Chechen, Ingush, dan Kabardian adalah etnis Eropa Islam. Jumlah masjid di Rusia diperkirakan lebih dari 4.750. Di Dagestan setidaknya terdapat 3.000 masjid, dan pada saat yang sama di daerah Tatarstan memiliki lebih dari 1.000 masjid yang selama ini dibangun selama 10 tahun terakhir. Ada pula yang mencatat ada 7.000 masjid di negara ini. Adapun masjid yang terkenal di negara Rusia ini ada Masjid Isketash, ada Masjid Burnayeskaya, dan juga ada Masjid Al-Marjani. Adapun tokoh-tokoh Islam terkenal yang ada di Rusia ada Syekh Rawil Gainuddin, ada Syekh Ahmad Afandi Abdullayev, serta ada Syekh Talgat Syafiq Tajuddin. Corak kehidupan Islam di Rusia adalah berdagang. Salah satu contohnya yaitu pasar di desa Kubaci yang berada di wilayah Dagestan. Pasar ini dibuka 1 minggu sekali, yakni pada hari Kamis. Semua pedagang yang berada di luar desa berkumpul di satu titik untuk menjual barang dagangan mereka. Komoditas seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hingga pupuk dijual di pasar ini. Selain pasar tradisional, komunitas muslim Rusia juga berdagang di bazar-bazar kota-kota besar seperti Moskow dan menjual bahan-bahan tekstil mentah maupun yang sudah diproduksi menjadi pakaian. Kemudian di bidang pendidikan, universitas banyak didirikan, di antaranya di kota Moskow, Kazan, Makachala, dan di Grozny. Umumnya, perguruan ini itu didirikan masih sebatas untuk menghasilkan imam dan khatib di masjid dan guru-guru di sekolah-sekolah Islam Rusia. Pada saat ini, Islam sudah menjadi bagian dari kurikulum di Rusia. Keputusan ini ditetapkan di 20 wilayah Rusia dan mengimbau
kepada seluruh keluarga di Rusia untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menerima pendidikan agama sesuai dengan minat mereka. Kementerian Pendidikan Rusia menyusun skala minat untuk kelompok studi masyarakat sipilnya, di mana 43% tertarik pada etika sekuler, 30% tertarik pada Kristen Ortodoks, 18% pada agama dunia, dan 9% pada Islam. Sejarah kelam pernah dialami oleh penduduk Islam yang berada di Rusia ketika pemerintahan Joseph Stalin pada tahun 1920-an. Pada pemerintahannya, Muslim bangsa Tatar menjadi korban deportasi massal. Deportasi ini dimulai pada 1944 di semua wilayah yang berpendudukan di daerah Crimea. Ada lebih sekitar dari puluhan ribu orang yang berada di daerah Crimea diusir dari tanah Rusia. Sekiranya ada 10.000 orang bangsa Tatar kelaparan di Uzbekistan, dan juga ada lebih dari 30.000 orang tewas di pengasingan dalam 1,5 tahun. Menurut pemberontak Uni Soviet, banyak bangsa Tatar di daerah Crimea dipekerjakan dalam proyek skala besar di bawah sistem Gulag Joseph Stalin. Kemudian pada era selanjutnya, pasca keruntuhan Uni Soviet, masyarakat diberikan kebebasan untuk memeluk agama serta ibadah sesuai dengan tuntunan agama yang berlaku, di mana kebebasan agama telah dijamin dalam konstitusi. Dengan adanya kebebasan beragama, maka bagi umat Islam maupun umat-umat yang lain, selama kurang lebih 70 tahun dilarang oleh rezim Uni Soviet, dapat hidup kembali. Bagi umat Islam, aturan ini membawa dampak untuk lebih menyemarakan kehidupan beribadah yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi menjadi lebih terbuka. Demikian penjelasan tentang Islam yang berada di Rusia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. I don't care 그만할래 네가 어디에 선물하든 이젠 정말 상관 안